Gembala bermain layang-layang, anak nelayan mencari ikan. Jika ingin hidupmu tenang, dekatkan dirimu dengan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku, Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Ini masih di hari yang sama dengan di hari aku yang bikin pagar ya teman-teman. Makanya bajunya sama gitu ya. Jadi ini tuh aku lagi masak-masak. Ya seperti biasalah ya, masakan aku juga masakan yang sederhana dan pastinya juga masakan menu rumahan, masakan menu desa. Nah teman-teman, aku tuh juga ada loh temen aku yang dia itu juga sering banget masak menu yang sederhana-sederhana gitu ya. Dan dia juga tinggal di rumah sederhana, cuman rumah dia itu bata, tapi kayak masih sederhana. Dan menurut aku rumah dia itu benar-benar nyaman. Dan juga masakan-masakan sederhana yang dimasak olehnya itu kayak bener-bener bikin ngiler dan kayak bener-bener enak gitu ya. Nah dia itu adalah teman aku yang dari Palembang. Nama channelnya itu adalah Adinda Zahra. Nah untuk teman-teman yang penasaran mungkin dengan Adinda Zahra, boleh untuk teman-teman itu nanti setelah nonton video aku ini mampir ke channelnya beliau juga gitu ya, biar teman-teman itu juga tahu siapa sih channel Adinda Zahra itu dan menu-menu seperti apa sih yang dimasak oleh beliau. Pokoknya kayak bener-bener menu-menu yang dibikin sama Mam Adinda Zahra itu tuh bener-bener sering banget bikin ngiler gitu ya teman-teman. Karena memang kan dia itu juga hidup di desa kayak aku gini teman-teman. Jadi kalau untuk teman-teman yang suka dengan suasana-suasana desa, pokoknya pasti bakal teman-teman tuh betah banget buat mampir dan bermain lama-lama di channelnya teman aku itu Adinda Zahra. Oke deh, kita balik ke video aku lagi ya teman-teman. Ini tuh aku lagi masak. Aku pakai langsung 2 wajan gitu ya. Ini tuh aku pakai wajan yang bolde aku ini tuh yang dari Mami Banaca. Ini tuh kayak bener-bener enak banget buat dipakai. Cuman aku sih nggak yang pengen selalu dipakai setiap masak ya, karena aku takut nanti wajan aku yang lain itu cemburu. Karena kan aku juga punya wajan yang lain gitu ya. Jadi tetap harus dipakai. Pokoknya kalau ada yang baru, yang lama itu nggak boleh dilupain gitu ya. Nah ini untuk si jengkolnya itu tuh temennya hari ini adalah ikan kaleng alias ikan sarden yang kaleng yang temen-temen. Yang merek ABC itu tuh aku beli kalau nggak salah ingat 10 ribuan gitu. Ikannya sih memang kecil-kecil, tapi kalau untuk aku dan Pak suami itu cukup lah ya. Dan ini di sebelahnya itu aku lagi ngerebus daun singkong. Itu tuh dibening aja gitu ya, aku sekalian masukin sama tangkai-tangkainya juga sekalian. Itu udah aku cuci bersih-bersih ya teman-teman. Jadi tadi cuman aku goreng bawang merah, maksudnya aku tumis bawang merah, bawang putih, terus aku kasih air dan aku masukin daun singkongnya. Jadi daun singkongnya itu masih muda-muda banget. Tadi aku tuh minta ke tetangga aku. Itu tuh bener-bener enak banget ya teman-teman, daun singkong yang jari-jari kayak gitu tuh ya, apalagi yang muda-mudanya. Terus ditemenin pula oleh si sambal jengkol dan ikan sarden atau ikan kaleng. Masya Allah, sungguh perpaduan yang luar biasa nikmatnya. Maaf ya teman-teman kalau misalnya suara dubbingku agak sedikit rada aneh karena di sini aku itu lagi pilek. Jadi harap dimaklum ya kalau misalnya suaraku ini agak kurang nggak enak buat didengar gitu ya, karena ya mau gimana lagi, aku lagi pilek. Tapi kalau misalnya aku itu nggak dubbing, aku tuh stok videonya itu menipis gitu loh teman-teman. Jadi aku tuh nggak mau lah gitu ya, nanti kalau misalnya aku nggak punya stok video, aku tuh harus kejar-kejaran dengan waktu buat edit, buat dubbing, buat upload gitu ya. Makanya di sini aku tetap usahain aja buat dubbing gitu ya. Semoga lah kalian tetap enjoy. Dan di sini aku tetap berusaha kok untuk mengeluarkan suara semangat aku agar kalian yang mendengarkan suaraku dan menonton video ini ketularan semangatku. Untuk ikan sarden dan juga si jengkolnya udah aku goreng tadi ya teman-teman. Aku goreng sebentar. Terus di sini aku tuh langsung mau numis si sambalnya. Dan aku juga kasih tomat ya, seperti yang sekarang-sekarang ini. Kalau kalian itu ngikutin aku udah beberapa hari inilah, pokoknya aku tuh kalau masak selalu pakai tomat karena lagi mengurangi yang masakan yang terlalu pedas gitu ya. Jadi dicampur tomat biar lebih kelihatan banyak juga dan agak sedikit mengurangi rasa pedas gitu ya teman-teman. Dan tadi aku juga kasih garam sama micin pastinya, karena kalau misalnya masakan tanpa garam dan micin itu kayak kurang pas lah ya. Apalagi kalau nggak pakai garam itu pasti bakalan rasanya itu hambar gitu. Nah di sini aku tuh juga sambil deh pokoknya buat bersih-bersih gitu ya, biar aku ini nanti tuh tenang gitu ya teman-teman, kayak nggak terlalu banyak kerjaan lagi gitu ya. Jadi sambil nungguin sambal, sambil juga aku tuh bersih-bersihin untuk area persekitaran kompor dan meja-meja ini. Jadi biar agak longgar aja gitu.
Berhubung tadi sambalnya itu udah lumayan mateng, aku juga cemplungin untuk saus dari si ikan kalengnya. Dan di sini langsung aku masukin aja untuk si jengkolnya, lalu aku aduk-aduk gitu ya sampai kayak si jengkolnya itu tuh kayak bener-bener meresap gitu oleh bumbunya gitu ya. Nah ini udah aku biarin beberapa saat untuk jengkolnya. Aku tuh masukin juga untuk ikan sardennya atau ikan kaleng ya teman-teman. Jadi aku biarin juga sebentar gitu sambil aku itu beberes gitu ya, biar kayak bener-bener meresap aja sih untuk si bumbu-bumbunya. Dan udah ini udah mateng ya teman-teman. Aku langsung salin aja ke dalam wadah, ke dalam piring ya pastinya, ke dalam, anggap aja lah ini tuh piring saji gitu ya. Kalau kalian itu tuh udah pernah goreng ikan sarden, pasti kalian itu tahu lah kalau yang namanya habis goreng ikan sarden atau ikan kaleng pasti minyaknya itu nyiprat kemana-mana, masya Allah. Jadi di sini tuh harus benar-benar ekstra buat membersihkannya ya. Cuman tadi tuh nggak yang terlalu parah sih minyaknya itu nyiprat, karena kan sebelum aku goreng ikannya, aku juga udah kasih sama tepung terigu dulu ya untuk minyaknya, jadi nggak terlalu parah nyipratnya. Dan ini dia menu kami hari ini, sambal jengkol dan ikan kaleng dicampur juga kok dicampur, maksudnya satu lagi ada rebus daun singkong. Masya Allah, ini aja tuh ya teman-teman bisa bawaannya tuh lapar terus, dan juga kita itu kayak bawaannya tuh pengen makan terus gitu ya, karena memang tuh perpaduannya tuh sungguh-sungguh nikmat. Untuk yang udah nyobain masak ikan sarden, kalian tuh pasti tahu banget lah ya teman-teman, ikan sarden itu kayak bener-bener enak gitu ya. Nggak digoreng pun dia tuh kayak udah enak gitu ya teman-teman, kayak ditumis-tumisin aja bentar gitu udah enak gitu ya. Pokoknya kalau misalnya kita itu udah masak-masak dalam sehari itu, jangan lupa kita itu syukuri apa yang udah kita masak gitu ya teman-teman. Karena nggak semua orang itu bisa masak kayak kita dan juga makan yang kayak kita makan gitu ya. Jadi pokoknya setiap hari jangan lupa untuk selalu bersyukur. Teman-teman, setelah aku kelar masak tadi, aku juga lanjut buat ngangkatin pakaian, dan di sini aku lanjut buat ngeberesin mainan gitu ya, karena memang ini tuh udah parah banget kotor dan berantakannya. Jadi udah di sini aku mau beresin dulu. Ini tuh anak-anak udah diajak main keluar sama pak suami ya, karena kan ini udah sore, jadi sebelum anak-anak itu mandi ya udah nggak apa-apa. Anak-anak itu diajak dulu main keluar sebentar, nanti kalau misalnya udah mulai-mulai kelihatan kotor, sekalian aja anak-anak itu dimandikan gitu. Nah teman-teman, sebelum aku tuh lupa buat sapa-sapa teman-teman semuanya, di sini aku tuh mau sapa-sapa sekarang ya. Hai Mam, hai Bunda, hai semua. Terima kasih loh ya untuk kalian yang udah klik video aku, yang udah nonton. Untuk yang baru gabung atau yang baru nemuin channel aku ucapkan selamat datang. Kenalin, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh ya teman-teman untuk kalian bantu aku kembangin channel aku dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, dan jangan lupa juga untuk tinggalkan kritik dan saran jika ada. Dan jangan lupa juga untuk kalian kasih like di video aku ini agar aku makin semangat juga. Intinya di sini untuk kalian yang udah selalu support dan udah selalu dukung, aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah yang membalas kebaikan kalian dengan sebaik-baiknya balasan. Amin. Oke, kita lanjut ke videonya lagi tanpa berlama-lama. Aku itu diam gitu ya, takutnya nanti kalau misalnya aku kebanyakan diam kalian tuh malah ngantuk gitu ya. Di sini aku mau lanjut buat nyusunin piring ya teman-teman. Jadi tadi tuh aku udah nyuci piring, cuman karena memang cucian piringku banyak, dan kalau misalnya direkod takutnya itu tuh malah bikin tambah lama gitu ya. Jadi tadi nggak aku rekod, karena kalau misalnya kalian itu tuh yang YouTuber mungkin ya, atau mungkin yang content creator emak-emak kayak aku pasti paham kalau misalnya yang sesuatu yang di video ini tuh kayak jadi jauh lebih lama gitu ya pengerjaannya. Makanya karena memang cucian piringku ini tuh banyak, dan juga aku tuh lagi diburu-buru waktu karena ini tuh udah keburu sore gitu ya, karena kan aku tadi tuh bantuin pak suami bikin pagar seperti yang di video aku yang sebelumnya ya teman-teman. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Di sini aku itu tunjukin aja ke kalian ketika aku lagi nyusunin piring ke dalam lemari piring. Ini kalian bisa lihat sendiri kan, itu satu baskom yang besar gitu ya teman-teman. Ini tuh penuh semua karena kemarin sore aku nggak nyuci piring, dan tadi pagi juga nggak nyuci piring gitu ya. Barulah sore ini aku nyuci piring. Jadinya ini tuh adalah piring 2 hari. Masya Allah, ini tuh sungguh-sungguh banyak gitu ya. Jangan kalian ikutin kemalasan aku yang nyuci piring ya teman-teman. Ada yang tanya sama aku di kolom komentar, Bunda Twin pernah nggak sih Bunda Twin itu kayak merasa lelah gitu ya dengan kegiatan dan juga dengan
kayak jalur kegiatan sehari-hari gitu ya, apalagi kan aku itu harus nge-record gitu ya, tapi kegiatan yang aku record itu malah itu-itu aja. Pernah nggak sih kayak ngerasa lelah gitu ya? Pasti adalah ya teman-teman, yang namanya kita manusia pasti ada kita berada di fase lelah, capek kayak gitu ya. Tapi kalau aku sendiri teman-teman nggak pernah ya teman-teman lebih memikirkan rasa capekku, tapi aku lebih memikirkan hasil dari rasa capekku gitu ya. Jadi aku tuh lelah, kelihatan nggak sih hasilnya gitu. Kalau misalnya hasilnya itu kelihatan, aku tuh akan tetap berusaha untuk semangat gitu ya. Ya walaupun kalau misalnya lelah ya udah aku istirahat, aku tuh kayak gitu. Nggak yang terlalu aku pikir-pikirin banget gitu ya. Udahlah lelah kayak gitu kan, nggak ada istirahatnya gitu. Aku nggak yang seperti itu ya teman-teman. Pokoknya kalau misalnya aku lelah, aku ingat lagi hasil dari lelahku itu apa sih gitu ya. Jadi kayak aku tuh nggak terpuruk dan nggak ngerasa down gitu. Makanya untuk teman-teman semuanya yang saat ini tuh lagi berjuang juga di YouTube, semangat ya teman-teman. Aku yakin suatu saat lelah kalian itu juga pasti akan menjadi lelah dan pastinya juga akan mendapatkan hasil gitu ya. Tapi jangan sering-sering mengeluh. Pokoknya untuk kalian itu tuh perbanyaklah bersyukur dan kurangi rasa mengeluh agar kalian itu juga tetap enjoy gitu ya. Karena kalau misalnya kita itu udah keseringan mengeluh, mungkin kita itu akan jadi jauh lebih capek dan kayak ngerasa kerjaan kita itu sia-sia gitu. Ya udah dinikmati, dijalani aja dulu ya, karena nggak ada juga kan hasil itu tuh yang cepet datangnya gitu ya, sedangkan usaha kita nggak maksimal tapi pengen hasil yang maksimal, nah itu kan nggak mungkin gitu. Oke deh teman-teman, aku tuh mau lanjut lagi ke aktivitas yang selanjutnya. Maaf ya, tadi aku tidak bermaksud menggurui. Nah di sini tuh, ini tuh sebenarnya setelah membuat pagar yang di video aku yang sebelumnya itu ya teman-teman. Jadi ini tuh pagarnya udah kelar semuanya. Sebenarnya udah pengen mandi sih gitu. Cuman tadi Pak suami itu tuh nyapu dulu, bersih-bersih dulu kayak gitu ya teman-teman. Nah setelah itu aku tuh kasih tahu ke Pak suami, ini tuh kayak pasirnya itu tuh dibikinin pagernya atau enggak dipindahin gitu. Jadinya Pak suami putusin aja untuk dibiarin aja pasirnya itu ini tuh di sini, cuman di pagar gitu, karena kalau mau dipindahin juga nggak tahu mau dipindahin kemana gitu kan. Jadi ya nggak apa-apa lah, biar aja untuk pasirnya ini tuh di halaman ini dulu, tapi dia itu di pagar biar pasirnya itu tuh nggak hanyut kemana-mana karena air gitu kan, karena kalau misalnya hanyut kan sayang juga gitu ya. Nah di sini aku bantuin Pak suami buat ngapain pasir ya teman-teman, buat ya geserin pasirnya lah gitu ya. Cuman aku bilang capek gitu ya. Jadi kata Pak suami, ya udahlah sana kamu gitu kata Pak suami. Jadinya ya udah biar dilanjutin aja sama Pak suami. Dan di sini lanjut, aku itu mau ngebujukin anak-anak buat mandi, tapi mereka itu nggak mau teman-teman. Jadi ya udah di sini aku biarin dulu sebentar. Pokoknya perjuangan banget ya ngebujuk anak-anak mandi kalau udah main di luar kayak gini. Karena memang anak-anak itu kan betah banget ya yang namanya itu main di luar. Jadi kalau pas mau ngajakin mereka udahan, itu tuh butuh kesabaran gitu ya teman-teman. Dan akhirnya nanti berujung pemaksaan. Yaitu pemaksaan itu langsung digendong aja dan dibawa ke kamar mandi gitu. Kemarin kan pasirnya itu aku beli 200.000, ternyata ini tuh kayak pasirnya itu masih ada lebihannya. Ini tuh masih belum tahu sih mau dibikinin apa gitu ya sama Pak suami. Kalau aku sih pengennya gitu ya teman-teman, pasirnya itu nanti dibikinin aja buat tempat masak aku gitu ya, buat dapur apa ya, kayak dapur kayu gitu. Cuman kan dicor gitu loh teman-teman. Aku tuh ada lihat kayak muncul di HP gitu, kadang kan kayak dia tuh masak pakai kayu gitu, tapi dia itu tuh udah dicor gitu loh tempatnya gitu kan. Tapi ya itu sih kayak masih aku bilang aja ke Pak suami, nggak tahu nanti itu dibuatin Pak suaminya gimana gitu ya. Pokoknya terserahnya Pak suami aja. Nah ini akhirnya memang pemaksaan ya teman-teman, akhirnya digendong paksa anak-anak dibawa ke kamar mandi ya, karena memang ini kan udah sore, takutnya nanti kalau terlalu sore banget itu bakalan dingin gitu kan. Anak-anak kan nggak mandi air panas atau mandi air hangat gitu ya, jadi mereka itu mandi air dingin alias air biasa. Jadi anak-anak itu mandi air biasa itu dari semenjak mereka bayi ya teman-teman. Pokoknya dari mereka bayi itu tuh nggak pernah aku biasain mandi air hangat, palingan mereka itu mandi air hangat pas baru-baru lahir sampai memang tali pusatnya itu tuh copot gitu ya teman-teman. Nah setelah itu tuh mandinya mereka pakai air dingin atau air biasa aja, kecuali kalau lagi sakit. Nah ini udah kelar, Pak suami itu geserin pasirnya ke tengah, dan di sini tuh Pak suami mau nyelesain untuk membuatkan pagar dari si pasir.
Aku ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang udah ngikutin kegiatan aku dan Pak Suami sampai di detik ini. Semoga kalian suka dan semoga kalian tuh selalu bersemangat juga nonton video aku. Dan untuk kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya, yang akan tayang dalam satu hari 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.